Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Yodazia dengan NIM 2102607 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Dan saya Azizah Fitri Aulia dengan NIM 2104281 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Di video kali ini kita akan mendemonstrasikan alat peraga matematika mengenai luas daerah segitiga. Dalam pembuatan alat peraga matematika ini, kita ditemani oleh dua teman kita, yaitu Ashifa Anggunsari dengan NIM 2101141 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021, dan Hanifah Wahyu Suwito dengan NIM 2100986 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Sebelum dilanjut ke demonstrasi alat peraga, kita bahas dulu pertanyaan-pertanyaan berikut. Dapat kita lihat di layar bersama-sama, di sini sudah terdapat 3 buah segitiga dengan bentuk yang berbeda-beda. Menurut kalian, manakah segitiga dengan luas daerah yang paling besar? Apakah yang berwarna merah ini? Ataukah yang berwarna kuning ini? Atau yang berwarna hijau ini? Sebelum itu, tahukah kalian yang manakah yang disebut garis tinggi segitiga? Dari segitiga ABE ini, apakah garis tingginya garis AE? Atau garis BE? Ataukah garis E ke E aksen? Nah, sebelum dijawab, kita ulas dulu yuk materi mengenai bangun datar segitiga. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengulas terlebih dahulu materi mengenai bangun datar segitiga. Untuk definisi segitiga, segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah garis. Segitiga terbentuk dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Untuk gambar yang ada di layar teman-teman ini merupakan salah satu contoh dari bentuk bangun datar segitiga. Kemudian, alas segitiga adalah suatu sisi dari bangun segitiga. Jadi untuk alas ini, teman-teman bebas ya untuk memilih sisi manakah yang akan teman-teman jadikan sebagai alas. Entah itu sisi AB, sisi BC, maupun sisi AC. Selanjutnya, tinggi segitiga adalah garis yang tegak lurus dengan alas segitiga yang ditarik dari titik sudut yang berada di depan alas segitiga tersebut. Untuk tinggi segitiga ini bergantung kepada sisi manakah yang teman-teman jadikan sebagai alas. Jadi ketika teman-teman memilih sisi AB untuk dijadikan alas segitiga, maka segitiga tersebut akan memiliki tinggi yang berbeda dengan ketika teman-teman memilih sisi BC untuk dijadikan alas segitiga. Untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan ya. Di sini kita memiliki segitiga ABC. Apabila teman-teman memilih garis AC untuk dijadikan alas segitiga, maka yang menjadi tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik B dan tegak lurus dengan garis AC. Selanjutnya, apabila teman-teman memilih garis BC untuk dijadikan alas segitiga, maka yang menjadi tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan garis BC atau perpanjangannya. Kemudian apabila teman-teman memilih garis AB untuk dijadikan alas segitiga, maka yang menjadi tinggi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik C dan tegak lurus dengan garis AB atau perpanjangannya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis segitiga. Berdasarkan panjang sisi, segitiga terbagi menjadi 3, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang, sedangkan segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kemudian untuk segitiga sembarang adalah segitiga yang tidak memiliki sisi yang sama panjang, atau bisa kita sebut sisi pada segitiga sembarang ini memiliki panjang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama ada segitiga tumpul, kemudian segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Sesuai namanya, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya lebih besar dari 90 derajat. Untuk segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut siku-siku atau sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Kemudian untuk segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas rumus luas daerah segitiga. Di sini kita akan mengonstruksi luas daerah segitiga dari konsep yang sudah kita punya mengenai luas daerah persegi panjang. Sudah kita ketahui ya teman-teman bahwa rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Pada layar terdapat persegi panjang ABCD.
Di sini kita akan membagi dua persegi panjang ABCD menjadi dua buah segitiga yang sama besar, yaitu dengan tepat membaginya pada salah satu diagonalnya. Di sini kita akan membagi persegi panjang tersebut tepat pada diagonal AC, sehingga akan terbentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Karena kita membagi persegi panjang tersebut pada diagonalnya, maka akan terbentuk dua buah segitiga yang berukuran sama besar, sehingga luas daerah segitiga adalah setengah dari luas daerah persegi panjang. Seperti yang sudah kita ketahui, rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas daerah segitiga adalah setengah dari panjang dikali lebar. Pada segitiga, kita mengenal istilah alas dan tinggi. Jadi, rumus luas daerah segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kesimpulannya, rumus luas daerah segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Selanjutnya, untuk rumus keliling segitiga, kita hanya perlu menjumlahkan panjang dari ketiga sisi segitiga tersebut. Jadi, untuk rumus keliling segitiga adalah panjang sisi pertama ditambah panjang sisi kedua ditambah panjang sisi ketiga. Nah, sekarang sudah pada tahu kan kalau ternyata tinggi segitiga merupakan suatu garis yang tegak lurus dengan alas segitiga. Dari penjelasan-penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa tinggi dari segitiga ABC adalah garis C ke C aksen. Karena garis C ke C aksen tegak lurus dengan alas segitiga ABC yaitu garis AB. Selanjutnya untuk segitiga ABD, garis tingginya adalah garis D ke D aksen. Karena garis D ke D aksen tegak lurus dengan alas segitiga ABD yaitu garis AB. Yang terakhir, untuk segitiga ABE, garis tingginya adalah garis E ke E aksen. Karena garis E ke E aksen tegak lurus dengan alas dari segitiga ABE yaitu garis AB. Karena alas ketiga segitiga sama-sama garis AB, dan tinggi ketiga segitiga panjangnya sama yaitu jarak dua garis sejajar, maka luas daerah ketiga segitiga akan sama besar. Supaya teman-teman lebih yakin kalau luas daerah ketiga segitiga tersebut sama, di sini kami akan mendemonstrasikan alat peraga matematika mengenai luas daerah segitiga. Di sini saya akan memperkenalkan alat peraga mengenai luas daerah segitiga yang telah dibuat oleh kelompok kami, yang kami beri nama Triac atau Triangles Area Effect. Nah, apa sih itu Triac? Triac adalah sebuah alat peraga pembelajaran matematika yang digunakan untuk membuktikan bahwa jika segitiga memiliki panjang alas dan tinggi yang sama, maka luas daerahnya akan sama. Konsep matematika yang kami terapkan pada Triac ini adalah dua buah segitiga atau lebih akan memiliki luas daerah yang sama apabila memiliki panjang alas dan tinggi yang sama. Hal tersebut dikarenakan luas daerah segitiga hanya dipengaruhi oleh panjang alas dan tingginya. Untuk cara penggunaan Triac ini, yang pertama, letakkan alat dengan posisi horizontal, kemudian keluarkan manik-manik sehingga ada di permukaan alat peraga. Yang ketiga, atur manik-manik hingga memenuhi pola segitiga yang terbentuk dari antena sebagai kedua sisinya. Yang keempat, geser sudut puncak segitiga sesuai dengan garis sejajar yang nampak pada pola stiker. Yang kelima, pembuktian kesamaan luas daerah segitiga pada garis sejajar dapat dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video pemberagaannya ya. Alat peraga ini sangat mudah digunakan loh. Pertama-tama kita keluarkan manik-manik dari tempatnya. Untuk mengeluarkan manik-manik, kita angkat sedikit bagian atas alat peraga. Pastikan tidak ada manik-manik yang tertinggal. Kemudian kita bentuk segitiga menggunakan kedua antena yang telah tersedia. Kita dapat menggeser antena untuk membentuk
segitiga yang berbeda-beda. Manik-manik di sini berfungsi untuk menunjukkan luas daerah segitiga. Dapat kita lihat, jumlah manik-manik tetap tidak berkurang dan tidak bertambah sedikit pun, walaupun bentuk segitiganya berbeda-beda. Hal ini berarti luas daerah segitiga sama. Penyebab luas daerah segitiga sama adalah karena luas daerah segitiga hanya dipengaruhi oleh tinggi dan alas segitiga. Dalam kasus ini, alas semua segitiga sama sepanjang balok kuning ini, dan tingginya merupakan jarak antara kedua garis sejajar. Cukup sekian video demonstrasi alat peraga matematika mengenai luas daerah segitiga yang kami buat. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.